Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya kepadamu Tuhan. Petang hari ini kembali kami ada di rumah-Mu. Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami Bapa. Karena kami tahu betapa Engkau mengasihi kami, sehingga kami hadir sore ini. Kami menikmati Engkau, kami merasakan lawatan-Mu, dan kami akan pulang dengan sukacita yang dari Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan, berkati setiap kami semua Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, dari permulaan pertengahan sampai pada tamatnya. Kalau ada yang coba-coba menghalangi, mengganggu kami, untuk kami bersekutu dengan Engkau, apapun itu bentuknya Tuhan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang mengambil alih pelayanan pekerjaan sore ini. Kami buka dan tabiskan kebaktian sore ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Siapa yang merasakan kasih Tuhan selama hidup kita? Siapa yang merasakan kebenaran Tuhan? Memuji nama Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan menari hari ini. Haleluya, Tuhan Maha Besar.
tentunya kita tidak takut karena kita akan berjalan bersama Yesus. Kemudian kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kembali kami diberi kesempatan untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kami mendengar firman-Mu, kami akan memberi persembahan untuk hormat kemuliaan dari nama berkati tangan-tangan yang terperlu balas berlipat kali ganda, sehingga melalui mereka nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Biar yang sudah terkumpul boleh menjadi berkat, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan mempersiapkan diri. Anugerahmu
kasih Yesus. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak membalas apa yang sudah Kau beri. Hari Tuhan, segala anak kami Tuhan, agar kami tidak keluar dari jalan-Mu Yesus. Haleluya. Bapak Sakti berdoa bagaimana? Haleluya. Terpujilah Engkau Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau kami ada pada sore hari ini Tuhan, kami boleh dapat beribadah di hari-Mu yang kudus ini Bapa. Hari Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Ini semua hanya karena cinta-Mu. Oh, lewat Yesus Kristus kami dapat beribadah untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan pujian. Oh, biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan Bapa. Biar setiap persembahan itu juga Tuhan boleh mendatangkan kemuliaan dan kepujian bagi nama-Mu Tuhan. Beserta siapa Kamu memberkati setiap kami yang memberikan persembahan. Dan saatnya Bapa, sebagaimana tubuh jasmani kami membutuhkan roti, demikian juga tubuh rohani kami membutuhkan makanan ilahi, yaitu firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada sore hari ini. Biar setiap firman-Mu Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, kami boleh memahami dan kami boleh mengerti. Sehingga firman-Mu itu boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dan berkat bagi hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa bagi hamba-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu, memberikan inspirasi untuk dia dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang disampaikan pada sore hari ini merupakan isi hati-Mu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan bagi kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu ada oknum-oknum yang tidak senang untuk kami dapat menikmati Bapa firman-Mu, yaitu iblis. Oh Tuhan, roh jahat Tuhan yang senantiasa menghalangi untuk kami menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, kami bersatu hati, kami usir dia keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Pergi keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa dalam-Mu yang menguasai kami pada sore hari ini, yang kami boleh merasakan berkat dan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami tinggal. Haleluya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang di atas tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada 3.000 jiwa. Amin. Amin di atas. Amin. Yang di bawah. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, kita lihat di sini saja. Kita makin berdiri, kita baca firman Tuhan ini. Oke, mari kita baca bersama-sama. Sudah ada, silakan lihat saja di layar. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9:3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tema sore hari ini tetap optimis. Tadi pembawa pujian sempat sedikit mengingatkan kita kondisi hari ini. Pandemi bisa berpotensi membuat orang lain tak berdaya, kehilangan pekerjaan, kehilangan keyakinan. Ada yang kehilangan keyakinan, lebih takut kepada pandemi daripada kepada Tuhan. Dia udah ketakutan, berarti takut sama Tuhan kan gitu. Amin gak saudara? Tapi bukan berarti kita nekat, bedanya. Jadi tema kita tetap optimis. Di dalam setiap keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, masihkah kita optimis bahwa janji Allah iya dan amin bagi saya dan saudara? Haleluya, amin. Janji Allah itu kita optimis enggak? Firman Allah kita optimis enggak dengan firman Allah? Kalau itu kita tidak, maka apa yang kita baca bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya itu tidak akan terjadi. Tapi Alkitab sudah menjelaskan, sudah menulis itu berulang-ulang kali. Apa Alkitab katakan saudara? Ketika umat Tuhan, ketika umat Allah, ketika anak-anak Allah tinggal di dalam firman Allah, tinggal di dalam sabda Allah, maka dia disertai atau dia mendapatkan janji-janji Tuhan. Yang setuju dengan firman Tuhan berkata, amin. Kita lihat di sini saudara. Ayat ini dia berkata kepada kita, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Maria mendapatkan berita ini, tentu Maria tidak bisa menerima karena dia seorang gadis. Tapi malaikat Tuhan berkata, ini firman, ini perkataan Tuhan. Mana bisa terjadi? Manusiawi, logika boleh, tetapi dia tidak tinggal kepada cara berpikir Maria yang boleh dibilang Maria yang kudus ini, yang merasa dirinya belum dicematkan. Tiba-tiba dikatakan akan melahirkan seorang anak. Ini kata Tuhan, kata Roh. Maria kan, mana mungkin? Tapi malaikat datang berkata, bagi Tuhan, sama-sama, bagi Tuhan tidak ada yang. Di dalam kondisi apapun yang kita alami seandainya, berani nggak kita bisa berkata demikian? Besok kita nggak punya makan lagi. Besok kita seolah-olah tidak ada masa depan. Atau saat ini tubuh kita nggak berdaya. Kita tidak melihat masa depan itu baik dalam hidup keluarga kita. Atau kita melihat ada masalah yang berat yang menimpa kehidupan pribadi atau keluarga. Sehingga kita berkata, kita gagal. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya lawan dari optimis, pesimis. Kita putus asa, kita kecewa, kita mulai menyesali diri kita. Kita merasa nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi ketika kita optimis, kita ada sadar
bahwa Yesus sudah mati untuk saya ketika saya masih berdosa. Ketika masih saya hidup di dalam kehidupan yang tidak berkenan, Dia mau datang menjadi manusia untuk menebus dosa saya dan saudara, supaya kita menerima janji Tuhan. Apatah lagi saat ini, ketika saya sudah dimeteraikan oleh darah anak domba. Percaya, apapun yang terjadi besok, Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab dengan diri saya. Tuhan, penyakitku ini, Engkau yang bertanggung jawab. Tuhan, masalahku yang besar ini, Engkau sanggup menyelesaikan. Aku hanya serahkan di bawah kaki Tuhan. Haleluya, saudara. Belum tentu kita akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi sekali lagi, ketika kita tidak memakai logika kita, ketika engkau memahami firman itu bukan dengan logikamu, maka kita akan berani berkata seperti Maria akhirnya. Ketika dikatakan oleh malaikat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, jadilah menurut kehendak-Mu. Dia menerima firman itu, terjadilah apa yang sudah difirmankan. Kita melihat sebuah contoh, saudara. Ketika ada seorang perempuan sudah 12 tahun dia pendarahan. Kita melihat dia menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan, kata Alkitab, oleh siapapun. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu, kisah ini, perempuan ini sudah berobat kemana-mana dan habis hartanya, dia tidak sembuh karena pendarahan. Sudah pendarahan sejak dia 12 tahun, dikatakan pendarahan, dan dia tidak sembuh-sembuh. Ketika dia dengar Yesus, dia coba punya keyakinan, harapan. Yesus mampu menyembuhkan. Dia tentu sudah dengar firman, tentu dia sudah dengar kesaksian, Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi dia nggak punya referensi, dia nggak ada koneksi untuk bisa sampai kepada Yesus. Apatah lagi ketika saat itu Yesus berjalan dengan banyak orang. Tapi dia percaya, ketika aku jamah jubahnya Tuhan, maka aku akan sembuh. Dia optimis, dia penuh keyakinan, punya pengharapan. Saudara, kalau kita bicara tentang optimis, artinya saudara kebalikan dari pesimis. Saya catat sini, yaitu sikap atau pandangan terhadap suatu hal yang digambarkan dengan ciri-ciri tidak yakin, murung, sedih, putus asa, tidak ada harapan. Menurut Kamus Indonesia, arti optimis itu orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Jadi optimis adalah sebuah sikap atau pandangan positif seseorang terhadap suatu hal yang digambarkan dengan ciri-ciri keyakinan kuat, gembira, berpengharapan, percaya diri yang tinggi akan sebuah hasil yang maksimal yang akan datang. Itu namanya optimis. Kita lihat, saudara, perempuan ini dia optimis. Yesus menyembuhkan, Yesus sanggup menolong dia. Yesus datang kepada orang yang berdosa. Saya orang berdosa, saya ternyata salah mencari orang, sudah mencari kesembuhan kemana-mana, sudah habis hartaku habis. Tapi hari ini aku percaya kepada Yesus. Dia beranikan diri. Ketika kita lihat Alkitab berkata begini, saudara, ketika seorang perempuan itu sudah 12 tahun, ayat 43 dalam Lukas 8 ada di sini. 8, menderita pendarahan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ayat yang ke-47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu diketahui, dia menjadi takut. Siapa yang membuka jubahku? Siapa yang menyentuh aku? Mungkin Yesus berkata begitu. Murid berkata, Tuhan, Guru, siapa yang mau tahu? Gitu kan? Kalau bahasa hari-harinya, saya yang bisa tahu. Orangnya berusaha begini. Kalau boleh digambarkan seperti Jokowi, setiap dia masuk ke daerah, orang kan berkumpul. Siapa yang mau tahu, siapa yang pegang? Gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, ada yang menjamah, yang beriman, sehingga iman itu keluar dari Yesus, menjamah dia. Iman orang itu menghasilkan kekuatan, dan Tuhan tahu ada yang keluar lain, yang keluar dari tubuhnya menjamah dia. Sehingga dikatakan dalam Lukas 8 ayat 47 itu,
Dia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, menceritakan apa kepada orang banyak itu sebab tersungkur dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, bahwa ia sekitar itu juga disembuhkan. Dia menyatakan dengan jujur, Tuhan, aku datang menjamah jubahmu karena saya ingin sembuh. Aku berani menjamah jubahmu. Tapi dia ketakutan. Dan saat ini aku sudah sembuh. Kita lihat sudah orang yang optimis di keadaan sulit sekalipun, tapi dia percaya kepada Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Amin, saudara. Susah nafasnya kalau gitu. Ya, kita lihat Yesus tahu bahwa ada yang mau Yesus tahu bahwa ada orang yang membutuhkan dia. Amin. Saya dan saudara mungkin kondisi seperti perempuan pendarat ini. Yang kedua, saudara, ketika kita lihat orang yang ketika dalam terdesak, ketika dia nggak punya pengharapan, nggak punya iman, maka terjadilah persungutan, terjadilah hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi komunitasnya. Karena apa? Persungutan, marah, menyalahkan diri. Kita lihat pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah izinkan Musa membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Mesir bicara tentang dunia. Allah mau bebaskan mereka dari dunia, dari dosa, dan Dia mau memberikan mereka tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Artinya mereka ada di dalam kelimpahan nanti, ada dalam pemeliharaan nanti. Tapi baru saja mereka keluar, Tuhan tidak izinkan mereka masuk lewat tanah orang Filistin yang lebih dekat sampai ke tanah Kanaan. Tapi Allah izinkan mereka ada di padang gurun. Tibalah mereka di tepi pantai Tiberia. Maka di belakang mereka ternyata Mesir, Firaun tidak setuju. Mereka sudah pergi sebagai budak mereka. Kejarlah dia dengan kereta-kereta yang perwira yang terbaik. Dikatakan Alkitab, ketika mereka sudah ada di tepi pantai, mereka maju, ada laut, kiri kanan tak bisa keluar kemana-mana. Di belakang mereka ada tentara yang berpasukan yang di belakang mereka. Dan saat itu Alkitab katakan orang-orang Israel mulai berseru kepada Tuhan, dan seolah-olah Tuhan tidak menolong. Dan mereka mulai menyalahkan Musa. Ngapain kau bawa kami di sini? Apa karena di Mesir tidak ada tanah, tidak ada kuburan untuk kami, sehingga kami harus mati oleh tentara Mesir di tempat ini? Ada persebutan. Tapi Musa dia datang. Dia katakan begini dalam pasal Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Emangnya Tuhan berfirman? Enggak. Tuhan tidak berfirman saat itu. Saat terdesak Tuhan tidak berfirman. Tapi Tuhan sudah berkata dari awal. Sejak tulah-tulah diturunkan sampai anak sulung dibunuh di Mesir, Tuhan sudah berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan menyertai mereka di siang hari, di saat panas yang begitu terik panasnya, ada tiang awan. Di saat malam yang dingin, ada tiang api. Artinya ada perlindungan, ada kuasa Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Ini dipegang oleh Musa, sehingga ketika dalam keadaan seperti itu, dia percaya. Dia katakan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang ketika kamu, dan kamu akan diam saja. Seringkali kita ada di dalam kondisi seperti ini, saudara. Kita ada dalam kondisi yang tidak, ketika kita sedang menjalani hidup kita setia, mau melakukan firman, kan mereka menunjukkan apa? Tiba-tiba ternyata Allah izinkan kita. Ada satu pergumulan yang berat terjadi,
seperti bangsa Israel. Allah yang mau keluar, tiba-tiba mereka sudah di belakang mereka musuh yang akan mereka pikir akan membinasakan mereka, karena itu tujuannya orang Mesir, paling tidak membawa mereka kembali ke Mesir. Tapi kita lihat firman Allah itu, ya dan amin. Musa katakan, jangan takut, tetap melihat Yesus, Dia yang akan berperang ganti kita. Tuhan gak berfirman saat itu, tapi dia imani itu. Dan akhirnya Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu itu. Maka kita lihat saudara, di sini ada dua pesan yang kita lihat di sini. Allah ingin membuktikan kepada bangsa Israel, benar, aku menyertai kamu. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak tahu jalan keluar, tapi kita percaya akan janji-janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, bukan bagi orang yang tidak percaya. Orang percaya berarti orang yang berkenan, orang yang menyukai hati Tuhan, orang yang suka memberi diri kepada Tuhan. Ada saat teduh, suka menyelidiki firman, senang memuji Tuhan. Itu orang yang percaya kepada Tuhan, amin. Dan ketika kita memiliki sikap seperti ini, pribadi seperti ini, maka kita akan berkata seperti Musa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia katakan, mari percaya sama Tuhan, Tuhan yang berperang ganti kita. Ini yang harus kita tanam di dalam hidup kita di hari-hari ini, saudara. Ketika kita dalam kondisi apapun, ketika engkau tidak memakai logikamu, memakai cara pikirmu, ketika engkau memakai cara mikirmu, maka engkau tidak bisa memahami cara Tuhan bekerja. Tapi ingat, di bawah kolong langit ini Allah jadikan hanya dengan apa, saudara? Apapun yang ada di bawah kolong langit Allah jadikan karena dengan apa? Dengan apa? Umpamanya burung-burung Allah cuma jadikan dengan apa? Dengan apa? Dengan fir, maka jadilah terang, dan seterusnya. Allah berfirman jadilah. Yang istimewa bagi manusia, bagi saya dan saudara, Allah tidak berfirman. Allah ambil, dia bentuk, dia mulai gambar mungkin dari kepalanya, ya pasti ya, kepalanya. Alkitab bilang segambar dengan Allah. Jadi kita itu gambarnya Allah, dibuat kepalanya, mukanya. Allah itu kan bukan orang Indonesia, Allah itu bukan orang Barat, Allah itu bukan orang Amerika, ya kan? Orang semua orang. Makanya kita berbeda-beda, amin. Tapi serupa dengan gambarnya Allah. Allah bentuk itu. Setelah jadi, wah, kaset juga ya. Kaset itu apa? Ganteng. Apa itu? Kaset apa kalian? Rinto. Cakep, cakep. Kalau perempuan gelis. Tapi kan diciptakan bukan perempuan. Kaset tadi Adam. Wow. Iya kan? Begitu diciptakan, wah ganteng banget. Tuhan bilang, tapi belum sama ini. Maka diberikan nafas hidup, amin. Jadi saya saudara hidup karena nafasnya Allah, amin, amin. Maka tak mungkin nafasnya itu dia tinggalkan, kecuali kita yang meninggalkan dia. Itu saudara, ketika kita tinggal di dalam dia, maka kita akan berani berkata dalam kondisi apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini kekuatan saya dan saudara di zaman ini. Kalau tidak, kita akan tergusur dengan pengajaran, dengan situasi yang ada, membuat kita kalah iman kita. Tapi ketika kita memiliki pegangan firman Tuhan, saya tetap optimis. Saya tetap yakin bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan saya, Dia terus menyertai saya. Dia menyertai karena firman-Nya ya dan amin. Dan kita akan masuk, saudara. Kita lihat poin berikutnya. Next, mengapa
Saya dan saudara harus optimis menurut Alkitab. Apa? Karena Yesus, dia, apa yang Yesus sudah lakukan untuk saya dan saudara. Kenapa kita harus optimis sebagai anak Tuhan menurut Alkitab? Apa? Ternyata Yesus, apa yang Yesus katakan? Yesus sudah buat di dalam kita menurut firman Allah. Kita lihat pertama. Apa yang Yesus sudah buat? Yesus sudah mengampuni saya dan saudara. Amin. Saudara percaya Yesus sudah ampuni? Amin. Ini harus kita tanam di hati kita. Saudara tahu, ketika Juni-Juli itu terjadi luar biasanya virus Delta itu, sehingga Delta itu masuk ke Pastori, saudara. Begitu di rapid, ternyata 50% ketangkap. Ibu gembala, Foni, coba luar biasa. Rasa takut itu luar biasa terjadi buat saya. Kenapa? Saya percaya setiap saat kita berdoa, Tuhan, aku serahkan tubuh jiwaku, keluargaku Jumat ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu kita sudah menjadi milik Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lihat kenapa yang Yesus sudah lakukan, sehingga kita harus optimis. Dia benarkan di dalam Kristus. Kita lihat ayatnya. Di dalam Dia yang tidak mengenal dosa telah membuat menjadi, Yesus telah menjadi berdosa karena saya dan saudara. Supaya apa? Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Siapa yang benarkan kita? Allah, karena Yesus. Amin. Dia tebus kita, Dia benarkan kita. Ini firman Allah. Maka kita harus optimis sebagai anak Tuhan. Percaya bahwa ada rancangan Allah bagi saya. Karena Alkitab katakan begini kan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan firman kekal. Pegang itu. Yang ketiga, kita mendapatkan jaminan pemeteraian. Dimeteraikan dengan tanda milik. Jadi kita dimeteraikan menjadi milik Allah atas kita, dan yang memberikan, dan kita atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Jadi begini, saudara. Jadi ketika kita tahu Yesus sudah lakukan apa yang Yesus lakukan dalam kita, Dia sudah mengampuni dosa kita, Dia membenarkan kita, maka Dia memberikan sebuah jaminan, dimeteraikan keselamatan hidup yang kekal bagi saya. Kepada siapa? Kepada saya dan saudara. Lewat Roh Kudus itu akan dikatakan di sana jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus berikan jaminan. Allah berikan jaminan lewat Roh Kudus. Dia ingatkan, engkau sudah diampuni, engkau sudah dibenarkan, engkau sudah menerima meterai untuk menerima keselamatan yang kekal. Dia ingatkan kita. Tapi bukankah kita seringkali lebih takut kepada situasi kondisi seperti bangsa Israel marah ke Musa? Lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati dengan cara begini. Tapi Tuhan, kalau Tuhan yang menyuruh, kalau Tuhan yang memanggil, tidak ada satupun yang mampu menggagalkan. Amin. Bangsa Mesir merasa kuat dengan kereta-kereta kudanya yang luar biasa, tapi Allah buktikan rencananya iya dan amin. Kita lanjut, saudara. Kita lihat yang kedua, Yesus sudah lakukan kita, diampuni kita, Dia benarkan kita, dan Dia beri sebuah jaminan. Roh Kudus meneguhkan jaminan itu. Dan yang ketiga, janji Tuhan untuk kita masa depan kita apa? Tuhan beserta dengan kita. Yesus menyertai kita. Dia Immanuel. Amin. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan, itu jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Tapi kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita, supaya kita tidak menjadi tawar hati. Memang tidak bisa berbuat, di depan ada laut,
Di belakang ada tentara yang luar biasa, tentara Mesir. Bicara tentang dunia ini, kekuatan dunia ini luar biasa. Tapi ketika Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang sudah memeteraikan kita dengan memeteraikan kita dan menerima keselamatan yang kekal itu, dan Roh Kudus tinggal di hati kita, kata Alkitab, untuk menjamin janji Allah itu, maka kita nggak perlu takut apapun yang terjadi. Amin, saudara. Kalau Allah izinkan itu karena Allah mau. Tapi kalau Allah tidak izinkan, satu rambut pun di kepala kita tidak akan jatuh. Amin. Amin. Haleluya. Kita ada di samuan air, semakin hari semakin menakutkan, saudara. Tapi sebagai anak Tuhan, percaya ketakutan itu tidak akan mempengaruhi jiwa kita, hati kita dengan Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita itu Tuhan luar biasa. Kita lanjut, kita lihat apa jaminan kebutuhannya disediakan Bapa kita di sorga. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan dan apa yang kami akan minum, apa yang kami akan pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kita butuh itu juga. Amin. Amin. Jadi Allah tahu kebutuhan kita. Persoalannya, tetapkah kita optimis dengan apa yang Tuhan sudah firmankan, janjikan itu, bahwa Dia menyertai kita, Dia ada bersama dengan kita. Saya katakan, ketika saya tahu itu, saya sempat down, saya gelisah. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun engkau berada dalam lembah kekelaman, maka aku, ketika Yesus hadir, ketika Dia ada bersama dengan kita, Dia akan menuntut engkau. Sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Amin. Kita akan melihat ada banyak hal yang terjadi, tapi engkau hanya bisa menonton dan berkata, Tuhanku luar biasa. Amin. Amin, saudara. Ternyata kami seperti orang yang bermain-main di pastori, saudara. Cuma di penjara dalam berapa lama. Tapi kondisinya, kalau dulu saya enggak nyuci piring, enggak cuci baju, saya cuci piring, cuci baju, saudara. Karena saya suruh mereka istirahat, karena ketakutan tadi, karena dengarkan bahwa orang kena COVID seperti ini. Jadi mempengaruhi, sehingga saya bisa kerja sampai tengah malam, saudara. Karena jadi nggak boleh naik ke atas. Dia siap penjaga wakil gembala, asistennya wakil gembala. Kita lanjut, saudara. Artinya saya mau katakan Allah itu dahsyat. Amin. Jaminan ketenangan batin, saudara. Itu jaminan. Dia memberikan jaminan bahwa Dia menyertai, Dia tahu kebutuhan kita. Dia memberikan jaminan batin, damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan, sudah bisa baca ayatnya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ada kegelisahan di sini. Susah. Saya kereta api zaman dulu. Kenapa bisa susah? Karena malas. Karena tidak mau berbalik kepada malas, tinggal kepada zona nyaman di dalam penguasaan kegelapan, tipu muslihat iblis. Tapi ketika kita berani bergerak, berani mau berubah, hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka perkenanan Tuhan itu akan mengizinkan kita akan melihat janji-janji Allah itu. Tidak mungkin Tuhan akan malu kalau Tuhan akan berkati saya. Kita berani berkata begitu, karena aku adalah anak Allah, aku benar-benar tulus, aku setia. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan itu terjadi. Kita lihat next. Tidak dibiarkan dan ditinggalkan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Orang yang berada dalam zona nyaman, saudara, diberkati luar biasa, tapi dia tidak akan puas. Di sini bicara tentang jaminan keuangan. Di sini bicara tentang perikop, tentang memberi, mengasihi sesama. Ketika engkau memiliki kasih itu, maka engkau, Alkitab katakan,
sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kan Allah tidak mau berpiutang, saudara. Tapi banyak kali orang takut dengan hal itu. Padahal Allah tidak akan membiarkan, meninggalkan. Apa yang kita buat, surga bersukacita. Dan Dia yang berjanji, Dia yang memberkati. Amin. Artinya di sini jaminan keuangan Allah akan berikan. Tapi seringkali saudara, kita tidak menjadi seperti saluran air. Kalau saluran air itu saudara, dia saudara hanya tampung itu sampai di satu tempat, maka dia akan berhenti. Tapi kalau saluran itu akan mengalir, itulah anak Tuhan. Dia penuh, dia mengalir. Dia penuh, dia mengalir. Jangan disumbang. Ya, cukup saya aja. Kalau yang lain nonton ke saya, itu bukan firman Tuhan. Kita lihat berikut saudara. Tidak ada waktu untuk saya bisa jelaskan panjang. Mendatangkan kebaikan. Jadi janji Tuhan. Dia berikan kita apa tadi saudara? Pertama tadi apa? Dia berikan kita, Tuhan beserta kita. Terus yang kedua tadi apa? Ya, dan terakhir kita lihat sudah, Dia mendatangkan kebaikan. Next, yang terakhir, menghapus air mata semua yang dijadikannya baru. Ayatnya kita baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir, dan saya akan undangmu ke depan. 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Kalau saudara terus, masih ada. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari matamu mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, musik ke depan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ayat 5, kita baca bersama ayat 5, 2, 3. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi kita lihat saudara, bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita menghapus air mata kita. Jaminan, karena Dia sudah menjadikan kita milik Bapa. Tujuannya kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Di sana tidak ada air mata lagi, di sana tidak ada tangisan, tapi hidup damai sejahtera, sukacita dengan Kristus. Kita nyanyi, ku yakin saat kau berfirman. Amin, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau berfirman. Hidup hanya oleh jemaat yang dikasih Tuhan,
Mari renungkan sejenak firman Tuhan. Apa yang kita dapat? Apa yang saudara bisa tangkap untuk tetap optimis dalam situasi, kondisi apapun yang sedang terjadi? Masihkah ada pengharapan? Masihkah ada keyakinan? Masihkah kita ada iman yang tumbuh di dalam hidup saudara? Dan engkau berkata, hari ini saya tidak tahu berbuat apa Bapak Gembala. Saya di PHK, saya dirumahkan, saya butuh ini dan butuh itu, saya sedang sakit, saya tidak tahu kapan saya sembuh. Tapi pada sore ini saya mengajak kita terus punya pandangan jauh ke depan, bahwa ada janji ketika engkau masih berdosa, Dia mau selamatkan kita. Apalagi kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita dijadikan Allah, diberikan napas kehidupan, napasnya Allah sendiri. Dia akan sangat peduli dengan saya dan saudara. Tapi yang Allah minta, yang Allah rindukan, kita berkenan di hadapan-Nya. Kita betul-betul mengasihi Allah. Kita mengasihi Kristus. Kondisi dan situasi tidak akan menghalangi kita, tapi kita selalu cintakan Yesus. Haleluya Yesus. Engkau tahu kondisi anak-anak-Mu. Engkau yang menjamah mereka. Kau yang akan melawati mereka. Kau yang akan mendengar setiap doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu Allah berdoa. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan bagi hidup kami. Telah Tuhan mengampuni setiap segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah menjadi milik-Mu Tuhan. Kau telah selamatkan kami Tuhan. Kau menjamin setiap hidup kami Tuhan. Teruslah baharui hidup kami Tuhan, supaya kami terus menerima janji-janji itu bagi hidup kami. Baharui kami, bentuk kami, perbaiki hidup kami Tuhan, supaya kami terus berjalan dalam hidup, berjalan dalam terangnya Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami yakin, kami terima pertolongan-Mu, kami terima kekuatan, kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan yang terajaib dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terima firman mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, kita sudah mendengarkan Tuhan, kita sudah dikuatkan menghadapi hari-hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun kondisinya nanti, ketika kita pulang atau besok, lusa, atau minggu apapun yang terjadi, tetap percaya karena hidup kita sesungguhnya oleh karena iman. Semua yang ada di tempat ini saya percaya semua karena iman. Karena iman kita ingin sehat, maka jadilah sehat. Karena iman kita ingin diberkati, maka jadilah diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Mari yang bertugas silakan. Yang bertugas persembahan sambil saya bacakan warta gereja. Warta Jemaat edisi ke-559.
hanya untuk mengingatkan info Komisi Pria dan Wanita. Ibadah dimajukan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul seperti biasa 5:30 di gereja. Seluruh kaum pria dan wanita pakaian atasan masa merah, semua pakai merah. Kalau ada celana putih, kalau ada tampang nanti dikerek terus. Ya karena nggak pakai celana putih tidak apa. Atasan merah diisi dengan acara tiup lilin dan doa bagi pria wanita yang berulang tahun di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini kalau datang semua kayaknya bisa penuh ya Pak. Dari bulan April sampai Agustus. Ya begitu ya. Hari Minggu tanggal 5 September 2021 ada perjamuan kudus di ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua. Ibadah pemuda yoga mulai minggu depan sudah mulai berjalan onsite. Ibadah remaja Getbest masih ibadah online. Doa kemenangan tetap berjalan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di rumah masing-masing. Sesi pertama jam 6 sampai setengah 7. Sesi kedua jam setengah 7 sampai jam 9. Sesi 3 setengah 7 sampai jam 7. Sesi 3 jam 7 sampai setengah 8. Sesi 4 setengah 8 sampai jam 8. Sesi 5 jam 8 sampai setengah 9. Sesi 6 setengah 9 sampai jam 9. Selamat atas pernikahan dan menjalani kehidupan sebagai keluarga baru. Saudara Wilson Sima Dibrata dengan saudari Yeni Hermawati Suswanto pada hari Minggu 8 Agustus 2021. Kasih berkat Tuhan Yesus melimpah dan menyertai. Puji Tuhan, mari tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, supaya kita terhindar dari ganasnya virus yang sedang mewabah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berulang tahun tidak usah dibacakannya bukan? Banyak banget ya. Selamat yang berulang tahun di bulan Juli dan Agustus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Serahkan ke Pak Gembala. Ya, yang ulang tahun saya hitung 50 orang lebih. Jadi nggak usah dibaca ya. Juli, yang merasa Juli dan Agustus pasti didoakan dan Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk kehadiran kita. Tetap jaga kesehatan kita. Tetap teratur. Apapun yang kita lakukan, mari kita selalu serahkan ke Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami berdoa setelah kami selesai beribadah pada sore hari ini. Kami menaikkan pujian syukur kami. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan Juli Tuhan, sampai bulan Agustus kurang lebih 50-an anak-anak Tuhan lebih. Kami berdoa, kami mohon tangan Tuhan terulur bagi mereka semua Tuhan yang sudah tercatat di dalam warta gereja Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat kesehatan, damai sejahtera, masa depan yang terbaik, perlindungan Tuhan, ketaatan, kesetiaan semakin bertambah-tambah kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami berkati yang berulang tahun. Berkati setiap persembahan anak-anakmu, kecil maupun besar, Engkau berkati. Mereka yang membawa milik Tuhan lewat kotak perpuluhan ada maupun yang mentransfer. Kami berdoa Tuhan, janji Tuhan tergenapkan. Bukakan tingkap-tingkap langit surga, curahkan berkat, kesehatan, masa depan, usaha mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa buat setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani sore ini diberkati. Kami semua yang hadir pada sore ini Tuhan, dari depan sampai di belakang, yang ada di balkon Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami sekali lagi Tuhan percaya bahwa janji-Mu ya dan amin bagi kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, dari pusat sampai yang ada di daerah sampai tingkat desa. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati presiden kami, berkati para pembantu-pembantu yang ada Tuhan, lembaga tinggi tertinggi negara kami serahkan semua. Segala kebijakan mereka biar itu datang dari Tuhan. Takut akan Tuhan ada kepada mereka. Berikan kemampuan untuk mereka mengatasi pandemi Tuhan, sehingga pandemi yang terjadi di dunia ini Tuhan, termasuk Indonesia, kalau Tuhan izinkan Tuhan berkenan, Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong bangsa kami, biar pandemi ini Tuhan boleh dapat diatasi oleh anugerah Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian untuk bangsa kami. Bangsa kami penuh damai, bangsa kami dilindungi Tuhan, bangsa kami boleh diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sekali lagi serahkan kota Cirebon ke dalam tangan Tuhan. Kompleks ruko ini Tuhan, RT RW kami serahkan. Keluarga-keluarga kami jemaat Tuhan, anak-anak sampai orang tua lanjut usia, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami ada dalam pemeliharaan, ada dalam lindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, mengampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan dan kuduskan kami, dan dengarkanlah doa sembahyang kami pada sore ini yang kami sudah pinta dan alaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang Tuhan, sertai kami, tibakan di rumah dengan segala selamat. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan pada sore hari. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin menyertai saya dan saudara mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, silakan duduk dulu. Nanti yang keluar akan diarahkan oleh Asar. Tuhan Yesus memberkati.